Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Hati alias Sehat Itu Indah. Nah, Tribuners, Hati hari ini lagi-lagi akan membahas mengenai gangguan pada mata. Nah, gangguan pada mata hari ini menurut saya tuh agak-agak serem ya. Dengernya aja udah serem. Yakni isi bola mata keluar akibat dari ulkus kornea. Nah, jadi kalau bahasa seremnya itu tuh bola matanya itu tuh jebol. Nah, gimana gitu ya ceritanya itu tuh bola matanya jebol, terus isinya tuh bisa keluar gitu. Nah, untuk membahas mengenai isi bola mata keluar ini kita sudah bersama dengan Dr. Rani Himayani. Halo, Dok. Halo Mbak. Iya, Oke. lagi di mana, Dok? Eh, Baru selesai praktek tadi Mbak. Istirahat sekarang. Iya, sehat, Dok. Alhamdulillah sehat selalu. Mbak juga ya? Iya, sehat kok, Dok. Meskipun lagi COVID lagi tinggi-tingginya, Dok ya. Iya. Iya Nah, Dok. betul. Nah, Dok, sebelum kita bahas soal isi bola mata keluar ini, Dok, boleh dong, Dok, dikenalin dulu diri dokter gitu, dokter praktek di Oke ya, mana? sip. Terima kasih ya Mbak. Oke, untuk Heeh. Tribun Network juga terima kasih karena sudah mengundang saya ya Mbak ya untuk yang kesekian Keti- kalinya mungkin ya. Tiga kali. Oke, ketiga ya. 3 kali. Oke, di sini saya sih bekerjanya kalau ini PNS di atau dosen di FK Universitas Lampung, Mbak, Mm-mm. gitu. Kemudian saya juga di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Provinsi Lampung. Dan kalau swastanya itu ada di Rumah Sakit Natar Medika, Lampung Selatan, dan Rumah Sakit Mata Lampung E-Center di Jalur Doe Halim. Gitu. Banyak ya, Itu Dok ya, prakteknya? kesehariannya. Lumayan. Ada 3 tempat, tiga-tiganya dipakai semua. Iya. Nah, untungnya nggak semua rumah sakit ya, Dok ya. Untungnya Kalau sih, betul-betul. Untungnya cuma 3 ya Mbak ya. untungnya cuma tiga gitu. Iya. Nah, Dok, kita sekarang ini saya mau dengar nih pemaparan dokter mengenai ulkus kornea yang bisa membuat isi bola mata keluar. Itu semalam saya ngobrol sama dokter, saya bayanginnya merinding sendiri, Dok. Gimana gitu isi bola Oke, mata oke. bisa keluar. Terus dokter juga sempat bilang bola matanya tuh jebol. Itu Iya. itu Nah, jadi bahasa itu gimana itu, medisnya Dok? ya. Baik, Ceritanya. baik. Kita mungkin mulainya dari awal dulu ya. Kita Heeh. bahas pengertiannya dulu gitu. Soalnya kalau udah sampai jebol itu udah sampai tahap akhir, itu komplikasinya ya. Jadi mungkin kita bahas apa sih ulkus kornea itu gitu Mbak. Jadi biar kita masyarakat itu lebih aware, lebih cepat sadar gitu kalau itu sudah termasuk penyakit yang akan kita bahas sekarang gitu ya. Mm. Jadi ulkus kornea merupakan suatu peradangan ya yang bisa menyebabkan luka biasanya pada selaput bening mata kita. Jadi ini kan yang bulat mata kita yang luar itu ada yang namanya selaput bening mata. Itu berupa nanti terlihat bintik putih atau pokoknya area berwarna putih biasanya pada kornea tadi. Nah, Mm-mm. kornea itu sendiri apa gitu? Itu merupakan selaput bening mata yang merupakan bagian selaput dari mata yang merupakan salah satu dinding bola mata ya Mbak ya. Nah, itu bagian yang tembus cahaya kan kelihatan ya bening di depannya dan eh, karena dia untuk tembus cahaya berarti itu sangat penting buat bagian struktur mata kita gitu karena dengan masuknya cahaya itu berarti kita bisa melihat gitu, bisa melihat dengan jelas pandangan kita tidak terganggu. Nah, kalau misalnya ada gangguan pada bagian selaput bening mata itu, nanti gangguan penglihatannya sampai kebutaan juga bisa terjadi gitu. Kalau Mm-mm. tidak segera diobati gitu. Mm-mm. Nah, kalau ditanya biasanya awalnya itu langsung ulkus kornea kah? Enggak, Mbak. Biasanya kan dia itu ada cedera ringan dulu biasanya pada bagian mata kita ini yang bagian selaput bening ya. Nah, cedera ringan itu nanti akan menyebabkan erosi, kan tergesek dia ya. Bisa kita lagi naik kendaraan atau lagi bersih-bersih rumah, terus ada debu atau sesuatu yang masuk ke dalam mata misalnya, terus kita kucek-kucek gitu loh. Maksudnya dikucek-kucek nanti kan akan menyebabkan cedera atau erosi tadi. Nah, itu
atau penggunaan lensa kontak jangka panjang kan dia nempel terus di dalam mata kan. Nah, itu nanti bisa nyebabin infeksi tadi Mbak pada selaput kornea atau selaput bening mata itu. Nah, awalnya biasanya bisa jadi tadi erosi dulu, terus nanti lama-lama jadi keratitis. Kalau nggak diobatin, nanti dia akan tembus karena sebenarnya selaput bening mata itu ada 5 lapis. Jadi kalau yang baru awal dia namanya epitel, dia lapis awal itu berarti dia baru berupa depek saja gitu. Tapi kalau nah keratitis itu tadi masih yang tahap yang lapis 1 sama lapis 2 biasanya. Tapi kalau sudah sampai lapis yang ketiga gitu contohnya bagian stromanya gitu ya. Nah, itu nanti akan menyebabkan namanya ulkus kornea itu dari pengertiannya dulu gitu. Iya. Nah, terus gimana? Oke, ya. Iya, ada lagi dok? Ya, oke. Jadi nanti ya tadi Mbak, kan tadi kan sebelum sampai tadi ke nah kalau misalnya nih kalau dia udah terkena ulkus tadi, biasanya kan penyebabnya macam-macam tuh Mbak, ya kan. Tadi salah satunya ada yang karena lensa kontak, ya kan, tidak sengaja karena cedera gitu kan. Nah, itu nanti kan dia itu akan menimbulkan saya langsung ke kan tadi Mbak nanyanya langsung bagaimana bisa jadi keluar isi bola matanya dulu ya kali ya. Nah, itu nanti dia bisa menyebabkan peradangan terus-menerus. Tadi kan tadi ada 5 lapis ya. Lapisan yang ketiganya biasanya akan ada reaksi penyembuhan dari mata itu. Nah, untuk reaksi penyembuhan pada mata itu biasanya akan terbentuk menjadi jaringan parut gitu kan. Jadi yang tadi awalnya kan tadi keluar bintik putih tadi. Bintik putih tadi akan jadi jaringan parut sebenarnya kalau dia terjadi penyembuhannya bagus gitu Mbak. Nah, tetapi kadang itu reaksi peradangan itu tidak bisa terkompensasi, dia tidak bisa sembuh sempurna. Nah, kalau dia nggak bisa sembuh sempurna, nanti bagian lapisan yang di bawahnya, yang keempat ya, nanti itu ada membran desmet ya, kemudian bagian yang paling lapis kelima endotel itu kan bagiannya udah tipis sebenarnya. Nah, itu akan tembus gitu, akan peradangannya sampai tembus nanti akan jebol istilahnya. Nah, kalau dia jebol kan bola mata itu kan bulat ya, jadi ada bagiannya, ada yang coklat mata kita, mungkin kalau di center kelihatan ya, bagian coklat mata, ada lensa ya, kemudian ada cairan-cairan bola matanya, dan bagian paling belakang itu ada retina. Nah, itu bisa keluar dari lubang tadi yang di bagian yang infeksi tadi yang tidak sembuh dengan sempurna tadi, itu bisa keluar isi bola matanya. Itu yang komplikasi yang paling kita takutkan gitu. Ya, itu tadi Mbak, kan tadi nanyanya langsung ke itu kan, kayak mana bisa keluar isi bola matanya ya tadi, karena dia proses terus-menerus peradangannya, isi bola matanya keluar. Nah, kalau udah keluar, ya tadi itu bakalan ada datang biasanya udah dok ini berdarah-berdarah gitu misalnya, atau bagian coklat matanya itu ada di luar itu kelihatan gitu. Iya. Nah, dokter kan sempat bilang tuh apa namanya itu kan tidak langsung jadi ulkus kornea ya dok ya? Nggak langsung ya? Iya betul. Nggak langsung. Nah, sebelum jadi ulkus kornea itu tuh apa sih yang dirasakan apa namanya si penderita ini selain ada putih-putihnya itu, terus apa mungkin matanya sakit atau mungkin matanya perih. Jadi dia bisa antisipasi gitu, dia langsung datang ke dokter mata gitu dok. Oke, baik. Biasanya itu ada gejala-gejalanya ya, betul tadi kata Mbak, nggak langsung bintik putih gitu, enggak ya. Nah, biasanya datang akan ada faktor resikonya dulu ya tadi ya, tanya dulu kenapa gitu, apakah ada tadi faktor infeksi atau ada kemasukan trauma, kemasukan benda halus atau gimana ya, itu yang ditanya, atau penggunaan lensa kontak. Nah, nanti biasanya akan datang dengan keluhan matanya itu merah Mbak, merah, yang bagian putih mata kita ini kan bening nih kalau kita kan ya. Nah, itu akan berwarna merah, terus ada terasa sakit banget gitu, dia sakit, kemudian terasa ada yang mengganjal, dia bilang kan, terus kemudian ada rasa kalau kena sinar matahari atau kena sinar lampu, apapun ya, dia akan bilang, kok ini ya dok, terasa silau gitu, jadi lebih sensitif atau fotofobia pada cahaya. Nah, kemudian berairnya banyak dan kadang disertai dengan kotoran matanya juga banyak
ya. Yang terutama pasti ada bintik putih pada kornea, itu bisa ada yang masih kecil ya. Bintik itu bisa mudah terlihat kalau ukurannya sudah cukup besar gitu. Kan tadi awalnya kan keratitis ya. Nah, kalau udah bentuknya besar ya baru tadi jadi ulkus. Nah, kadang-kadang juga kelopak mata kita itu bengkak gitu. Nah, atau tadi di dalam bola matanya itu terlihat seperti ada bayangan kayak nanah gitu. Itu kalau udah lanjut biasanya gitu. Dan yang paling penting datang kan tadi kan sabut bening mata itu untuk bisa dilalui oleh sinar atau cahaya sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Akan datang dengan gangguan mata merah dan penglihatannya turun biasanya gitu. Tapi itu belum ulkus ya dok ya? Sudah ulkus itu? Itu belum ulkus kalau dia belum tampak bintik putih pada korneanya tadi. Kalau udah jadi ulkus, biasanya dia sudah kelihatan putih-putih mbak gitu di selaput bening matanya gitu. Jadi ada, kalau kita kan cakep nih warnanya kayak hitam kan, sebenarnya bukan hitam ini tapi bening gitu. Nah, apa yang akan dokter lakukan? Misalnya dokter ketemu nih sama pasien ini ya, sudah dalam kondisi yang mengarah ke ulkus ini, bisa nggak sih dok itu dia dicegah supaya tidak terjadi ulkus? Datangnya dengan tadi keratitis ya gitu ya, masih yang abrasi ya. Nah, betul. Nah, itu saya harus tadi cari tahu dulu tadi penyebabnya apa ya. Jadi sebenarnya ulkus itu ada penyebab-penyebabnya. Jadi bisa ada infeksi. Kalau infeksi tadi bisa karena bakteri, karena virus, kemudian karena jamur gitu ya. Jadi saya harus tegakin dulu diagnosanya. Ini kira-kira penyebabnya apa gitu, sehingga nanti kita bisa mencegah biar nggak jadi ulkus. Kita kasih obat, kalau bakteri kasih antibakteri gitu ya, kasih antibiotik, tetes mata ya. Kemudian kalau memang karena virus, biasanya karena herpes zoster atau cacar air contohnya, nah itu kita kasih antivirus. Nah biasanya itu yang nyebabin gitu. Kemudian bisa juga kalau jamur, ada riwayat biasanya kena ranting atau tumbuhan. Penderita pasien itu datang, makanya tadi kita harus tanya dulu apa ada cedera pada matanya, contohnya karena tumbuh-tumbuhan, padi, ranting, atau cabang pohon. Pokoknya kita tanyakan dulu itu, atau pakai lensa kontak misalnya tapi nggak higienis, ya jarang dibersihin atau jarang diganti cairan perendamnya itu. Nah kita harus curiga gitu. Biasanya kalau jamur kejadiannya udah lebih dari 2 minggu. Itu yang kita pilih, kita mau kasih obat apa, antibiotik, antiviral, atau anti jamur. Nah, terus kalau memang jadi kita intinya pakai obat-obatan dulu mbak gitu. Itu pencegahannya, dan biasanya kita kasih obat anti radang biar tidak makin meluas. Tapi catatan, kalau dia ada karena jamur, obat anti radang biasanya tidak kita kasih gitu, steroid itu. Iya. Termasuk kalau nggak salah tadi malam itu dokter itu ngomong bisa karena bulu mata ya dok? Oh ya betul. Bulu mata itu apa sih dok? Apa karena ngucek-ngucek? Terus apa karena dia kebiasaan? Apa sih, orang kan sekarang kan lagi ada extension ya? Extension tuh ngerontokin bulu mata gitu, terus masuk gitu. Apa karena kayak gitu dok? Oke, baiklah. Nah jadi kita ini ya, jadi sebenarnya bagaimana tadi tuh masuk yang cedera mbak gitu ya. Jadi gini, biasanya faktor-faktor penyebabnya itu bisa ada tadi kelainan, salah satunya kelainan pada bulu mata. Jadi ada faktor bulu mata atau namanya trichiasis. Jadi bulu matanya itu betul tempat tumbuhnya, tapi arahnya itu kan harusnya kan keluar gini ya, kayak bulu mata kita yang cakep gitu keluar gini. Nah tapi itu arahnya ke dalam gitu. Jadi karena arahnya ke dalam, jadi menggesek-gesek bola mata kita. Nah, kalau Mbak bayangin dong, bulu mata jatuh aja ke dalam, nggak enak kan, nggak nyaman gitu. Apalagi itu tergesek-gesek secara sesering rutin gitu. Jadi kegesek-gesek terus menerus gitu ya, pasti akan merusak tadi dari bola mata kita. Jadi mungkin di bagian putihnya iritasi, atau kalau bagian yang sabut bening yang bulatnya ini, yang bulat bundarnya ini yang tadi di luar, nah itu nanti bisa lecet tadi Mbak, erosi gitu. Kalau dia lecet,
nanti jadi abrasi kornea, kemudian berubah jadi keratitis, terus nanti berubah menjadi ulkus kornea gitu. Itu tadi kalau bulu mata. Tapi ada juga bulu mata bukan yang trikiasis, tapi karena udah usia, biasanya kulit kita ini kendur gitu. Nah, atau otot dari kelopak mata kita ini ada kelemahan lah gitu ya. Nah, itu nanti akan membuat bulu mata itu bergulir ke dalam. Nah, bergulirnya nggak cuma 1 atau 2. Kalau tadi kan paling 1 atau 2 yang kegesek-gesek. Nah, kalau ini dia seluruhnya dari ujung sampai ujung sininya itu masuk semua gitu. Nah, itu namanya entropion biasanya nama kasusnya. Jadi bulu arah kelopak matanya masuk ke dalam. Kalau tadi yang cuman arahnya yang salah itu namanya trikiasis gitu. Kalau trikiasis bisa dicabut aja bulu matanya. Tapi kalau entropion biasanya susah, kalau nyabutin bulu mata dari ujung ke ujung kan sakit ya gitu ya. Jadi biasanya harus tindakan operasi, diperbaiki kelopak matanya gitu. Oh gitu. Saya kira karena kebiasaan ini dok, extension rontok terus masuk gitu. Kalau yang itu tadi bisa juga cedera yang lain karena zat kimia Mbak. Jadi kan setahu saya ya lash extension itu menggunakan lem ya. Saya sih nggak pakai ya maksudnya ya. Tapi menggunakan lem, ada beberapa pasien itu yang datang keluhannya matanya jadi merah gitu karena di lem itu katanya kayaknya mengeluarkan gas, dia bilang gitu. Nah, itu bisa nyebabin iritasi di mata gitu. Nah, kalau kita ada respon mengucek-ngucek mata, ya tadi bisa aja jadinya luka atau lecet pada selaput bening matanya. Dan bulu mata tadi lash extension kalau nggak rutin dibersihkan, itu kan dia kita nempelin sesuatu kan di bulu mata asli kita. Nah, itu bisa menyebabin ada infeksi atau peradangan pada kelopak mata. Itu juga bisa gitu, penyakit lain ya. Beda dengan ulkus ini tadi ya, tapi ya itu namanya peradangan kelopak mata biasanya. Kalau lash extension penyakitnya nanti muncul adanya peradangan di kelopak mata gitu. Iya, nanti kita bahas next ya dok ya, biar orang yang nggak sering-sering extension. Nah, tapi dok, kalau seandainya dokter sudah menemukan pasien dia terlanjur udah ulkus, dokter lihat ya, dia datang ke dokternya dokter periksa dia udah terlanjur ulkus dok. Itu apa yang kan dokter lakukan? Itu masih bisa diselamatkan nggak dok matanya itu? Oke. Ya, jadi untuk pengobatannya ya, jadi tadi udah kita jabarin ya, tadi udah saya singgung obat-obatannya tergantung dari penyebabnya ya. Nah, kalau memang tadi gara-gara tadi kayak ada benda asing atau apa ya harus kita ambil benda asingnya gitu ya, atau kayak ada bulu mata tadi yang penyebabnya yang nyucuk-nyucuk itu harus kita cabut bulu matanya gitu ya. Nah, kemudian kalau memang penyebabnya karena lensa kontak, ya mau nggak mau harus di stop lensa kontaknya. Kita harus bilang ke pasien, oh nggak bisa lagi pakai lensa kontak ini mah gitu ya. Ini harus kita stop gitu ya. Dan kalau dia kekeh mau pakai lensa kontak, ya nggak bisa gitu. Karena ada yang masih denial ya, masih pengen pakai gitu ya. Benar-benar nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian jadi sebenarnya ulkus kornea itu kan nanti dia akan ada reaksi kalau udah kita obatin, dia sembuh dengan pelan-pelan ya, jadi nggak bisa cepat sembuhnya biasanya. Jadi nanti akan kami kasih tadi ada anti radang supaya tidak makin luas peradangannya. Kemudian kita cegah peradangan tersebut biar tidak membuat tadi perforasi atau jebol isi bola mata keluar gitu ya. Terus kita sarankan obatnya dipakainya rutin, jadi harus patuh gitu pakai obatnya gitu ya. Kadang saya memberikan obat sistemik kalau sudah jadi ulkus gitu, karena kan kita mencegah supaya nggak jadi perforasi atau jebol gitu. Terus pokoknya tujuan kita menghalangi baik bakteri ataupun virus tadi supaya nggak makin membuat peradangan yang hebat gitu Mbak gitu. Terus kalau memang kan nanti kan ada sel-sel radang tuh di bilik mata depannya biasanya ya. Nah itu bisa timbul efek kayak tekanan bola mata tinggi. Nah itu kita juga berikan terapi anti glaukoma atau anti tekanan bola mata tingginya gitu.
Dan kadang kan ulkusnya itu kan ada yang menebal gitu kan ya. Nah, kami tadi untuk menegakkan diagnosanya itu saya harus ambil dari si permukaan ulkusnya tadi sedikit sih, biasanya kita cekin ke laboratorium, nanti ketemu itu jenisnya apa. Nah, kadang kita bersihkan juga, kita debridemen, jadi kita lakukan pembersihan gitu, tapi ada tekniknya, nanti dokter mata itu yang bersihin ya. Kita lakukan debridemin sesering mungkin gitu ya, nanti dokternya yang ngelihat gitu ya. Kami lihat nanti bagaimana respon pengobatannya. Kalau udah jadi ulkus, kita tidak pernah menjanjikan itu bakal bening lagi matanya gitu. Karena kenapa? Karena penyembuhan ulkus itu sendiri akan menimbulkan jaringan parut. Nah, justru jaringan parut yang terbentuk itu yang kami harapkan terjadi biar tidak terjadi jebol atau perforasi tadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ulkusnya lokasinya di tengah mata, ada anakan mata kita ya, jadi di sentral, ya mungkin saja nanti kalau dia udah sembuh, penglihatannya masih tetap terganggu gitu, karena ada bekas luka atau jaringan parut. Nah, yang bahayanya adalah kita sudah obati dan jaringan parut tersebut tidak terjadi penyembuhannya gitu. Makanya terjadi ulkus korneanya jadinya jebol atau tadi perforasi atau isi bola mata keluar gitu. Pengobatan itu bisa kita lakukan 1 sampai 2 minggu biasanya. Nanti saya pantau gitu. Saya pantau infeksinya gitu ya. Kapan kita lakukan pembedahan? Misalnya, oh ini udah nggak bisa lagi pakai obat-obatan. Ini harus dikombinasi pakai terapi dengan pembedahan atau operasi gitu. Biasanya tadi yang saya bilang tadi Mbak, ketika dia sudah terjadi impending perforasi atau mengancam jadi jebol gitu ya, jadi ada istilahnya ya. Nah, kalau sudah kena lapisan yang keempat tadi ada yang descemet, nah itu biasanya kami langsung ada tindakan gitu. Jadi kita bisa lakukan penambalan pada si jaringan kornea itu dengan pakai amnion membran transplantasi. Jadi ada udah dibuat sih sebenarnya itu ya, ada ininya pembuatannya, jadi menggunakan plasenta yang dikeringkan itu kita pakai tambal itu dulu, amnion membran transplantasi. Tetapi kalau misalnya itu kan ini kita mempertahankan bola mata ya. Nah, kalau misalnya itu udah mau jebol dan kayaknya nggak kuat lagi dengan amnion, membran amnion, biasanya kami sarankan dilakukan cangkok kornea gitu. Nah, iya, tapi ingat cangkok kornea tujuannya tadi ada 3 sebenarnya. Kalau pada pasien-pasien dengan ulkus kornea masih aktif infeksinya, biasanya kami itu namanya tujuannya untuk terapeutik, jadi untuk terapi. Jadi bukan untuk mengembalikan penglihatan, tapi tujuannya untuk mempertahankan biar bola matanya tetap utuh gitu. Jadi tidak sampai jebol gitu. Nah, terus kalau misalnya nanti sudah tadi saya bilang ada jaringan parutnya terbentuk ya, tapi luas ya. Cangkok kornea bisa kita lakukan untuk penglihatan kalau penglihatannya masih aman gitu. Jadi untuk namanya cangkok kornea untuk tujuannya untuk mengembalikan penglihatan. Kemudian ada lagi yang untuk kosmetik. Kan tadi saya bilang ulkus kornea bisa aja nanti nimbulin kerusakan lebih berat di dalam bola mata. Jadi ada peradangannya hebat ya kan. Bisa aja jadi lepas retinanya. Mungkin sebelumnya saya pernah Mbak ini ya webinar ya. Jadi ada ablasio retina atau retina lepas, tapi karena infeksi. Nah, ini salah satunya, retina lepas karena infeksi ulkus kornea gitu. Nah, itu nanti berarti kan penglihatannya sudah tidak bisa ditolong. Nah, tapi pasien masih pengen kosmetiknya bagus. Nah, jadi nggak kelihatan putih-putihnya, bisa cangkok untuk kosmetik gitu. Nah, itu tadi tujuannya, intinya pengobatan yang saya lakukan kalau pasien ulkus kornea datang, mencegah supaya infeksinya tidak meluas sehingga tidak menjadi jebol gitu. Iya, memang kalau jebol itu memang dia pasti dia mengalami buta ya dok ya. Ya. Kalau misalnya jebol, itu kan sudah ada, jadi bola mata itu kita analogikan, contohnya aja kayak balon ya Mbak ya. Nah, dia kan bentuknya bulat ya. Kalau misalnya di depan ada bocor alus, jadi di balon kan isinya bisa keluar ya gitu ya, anginnya keluar. Nanti kan jadinya kempes balonnya kan. Sama mata juga gitu Mbak, ketika dia ada, kan tadi struktur mata itu kompleks ya. Nah, ketika ada lubang gitu, yang tadi jebol tadi atau perforasi, itu bisa keluar cairan bola mata. Nanti lama-lama isi bola mata kayak tadi yang coklat mata kita iris gitu kan. Kemudian lensa matanya atau nanti
cairan vitreusnya gitu, itu bisa keluar sampai ke retina juga bisa tertarik gitu. Nah, nanti lama-lama kempes bola matanya gitu. Jadi Nyeri. iya pasti nol penglihatannya gitu Mbak, udah nggak bisa ditolong gitu. Jadi Iya. bahaya banget gitu sebenarnya kalau nggak segera ditolong. Iya, aduh, saya bayanginnya nyeri dong. Gimana gitu bola mata gitu kan, jebol, kempes, isinya keluar. Jadi saya bayangin kayak balon dok. Iya betul, jadi Heeh. betul, jadi karena kan bola mata itu bentuknya benar-benar bulat, jadi bisa dianalogikan seperti itu gitu. Jadi makanya harus benar-benar aware ketika ada mata merah aja gitu ya, itu benar-benar harus dicek matanya gitu. Mata merah dengan penglihatan turun gitu. Iya, memang kalau dia udah buta itu tuh meskipun dengan cangkok itu udah nggak bisa lagi dok ya. Iya, jadi tadi kalau misalnya dia ulkus kornea tadi ada 3 kan tadi tujuannya, ada untuk kosmetik, untuk terapeutik, sama untuk mengembalikan penglihatan gitu ya. Jadi, nah kalau misalnya tadi ulkus kornea tadi kan pasti kalau sembuh itu pasti terbentuk jaringan parut ya Mbak ya. Jadi penyembuhannya itu akan berakhir dengan terbentuknya sikatrik atau jaringan parut gitu ya. Jadi akan berbentuk ada yang tipis nggak kelihatan kayak awan aja bintik-bintik putihnya, tapi ada juga yang kelihatan banget gitu. Jadi ada derajat-derajatnya tadi penyembuhannya itu Mbak. Jadi dia terbentuk jaringan parutnya itu ada gradingnya lagi sebenarnya. Nah, kalau yang gradingnya tadi luas banget lukanya, ulkus korneanya, biasanya itu bekas lukanya luas gitu. Nah, kami tadi biasanya lakukan pemeriksaan USG. Jadi di USG dulu bola matanya, terus kita lihat komponen cairan bola matanya, apakah tidak ada sel-sel radang, tidak ada bekas perdarahan gitu contohnya, atau kita lihat retinanya ada yang lepas atau tidak. Kan tadi salah satu komplikasi dari ulkus bisa jadi ablasia retina, tapi yang karena eksudatif, karena infeksi gitu ya. Nah, kalau itu dia bagus, tidak ada gangguan, nah kita bisa cangkok tadi kornea untuk tujuannya mengembalikan penglihatan gitu. Jadi kita harus lihat dulu segmen belakang matanya, bagaimana keadaan belakang matanya gitu, mesti bagus atau tidak gitu. Agak serem ya. Saya Iya dengarnya betul. merinding dong. Iya makanya ini benar-benar penyakitnya kompleks sekali. Jadi cuma kena bagian luar mata, selaput bening mata ya, atau dinding bola mata. Jadi dinding bola mata itu ada 2 ya, ada kornea, ada sklera ya. Nah ini cuma kena korneanya, tapi itu bisa kemana-mana gitu, kena struktur organ mata yang lain gitu. Iya, jadi kalau amannya sih ya, kalau mata kita kenapa-napa, habis kena ranting, habis kecelakaan, habis apa, mendingan langsung ke dokter aja udah kayak gitu ya. Betul, jadi nggak boleh tetes sembarangan gitu. Jadi kan kadang kita netesin obat sembarangan, kita nggak tahu komponen obatnya apa, isinya apa gitu. Iya, udah mendingan langsung ke dokter aja lah daripada Iya, jebol ya kan bola matanya. Saya ngebayangin bola mata itu mungkin dia kayak pecah gitu kali dok ya. Gambaran saya tuh iya, kayak pecah. betul, keluar Mbak, pecah gitu. Jadi itu kan bahasa medisnya perforasi ya. Jadi kalau bahasa awamnya mungkin pecah atau isi bola matanya keluar gitu, karena udah nggak bisa, nggak ada lapisan yang nahannya lagi. Jadi kayak balon isi anginnya keluar gitu. Kebayangkan, jadi kempes nanti bola matanya. Jadi Nah, nggak bulat kayak gini lagi dok. iya nggak bulat kan, jadi isinya keluar. Nah, jadi kalau udah keluar itu operasinya nggak bisa dicangkok lagi. Operasinya adalah pengangkatan isi bola mata gitu. Jadi isi bola matanya kita bersihkan gitu. Kenapa? Karena bisa ada infeksi lain gitu. Jadi bisa ada peradangan nanti ke selaput jaring sekitar mata yang lain, jadi panoftalmitis, atau bisa nanti infeksi ke otak gitu, meningitis, kalau kita nggak bersihkan, karena sudah ada hubungan dengan dunia luar. Jadi bola mata itu nggak boleh ada hubungan dengan dunia luar Mbak. Kan kalau ada lubang kan berarti kan ini udara di luar, ini mata nih masuk ke sini, kebayang ya? Nah itu nggak boleh gitu. Ada hubungan dengan dunia luar, berarti kita harus bersihkan isi bola matanya. Jadi penglihatannya pasti 0. Emang tadi kan udah 0 tuh penglihatannya, udah buta.
Tapi harus kita bersihkan gitu. Nanti kita rapikan lukanya dan bisa dipasang bola mata palsu untuk rehabilitasi atau untuk kosmetik pasien tersebut. Tapi untuk penglihatannya udah nggak bisa diapain lagi kalau udah jebol ya. Nah, kenapa harus diangkat isi bola matanya? Karena bisa juga ke mata sebelahnya infeksinya gitu. Jadi khawatirnya kalau nggak dibersihkan isi bola mata yang kena infeksi tadi, tetap pengen dipertahanin gitu kan, tadi udah kempes tuh, ya ngapain gitu ya, jadi nanti jadi penyakit ke mata sebelahnya, karena mata sebelahnya itu saling berhubungan dengan satu mata dengan satu mata berhubungan saraf matanya. Iya. Jadi dia kayak ini dok ya, dia kayak hantu yang nggak ada bola mata. Tapi Iya dia sih, Dok? tetap nggak serem gitu sih Mbak. Maksudnya Serem. kita bersihkan gitu ya. Maksudnya nanti kita rapikan, nanti kita buat dudukan mata gitu ya. Terus kita pasang bola mata palsu gitu. Nanti nggak kelihatan sama orang lain kalau dia sudah tidak punya mata gitu contohnya. Beberapa pasien harus kita saranin seperti itu karena khawatirnya nanti bisa infeksi ke mata sebelahnya kalau nggak kita bersihkan gitu. Kemudian kalau misalnya bola mata yang tadi kita bersihkan ya, itu kalau nggak dipasang bola mata palsu, dia nggak kayak tadi kata Mbak Dini, dia cuma ketutup aja, kelopak matanya turun gitu. Jadi turun kopong tapi tidak bolong ya Mbak ya. Iya. Baik dok, itu penjelasannya sudah cukup. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan dok? Ada yang mau disampaikan, dokter bikin saya merinding hari ini. Enggak, ini bagi-bagi ilmu. Jadi maksud saya biar kita semua lebih aware gitu ya. Oke. Jadi ini mungkin saya jabarin sedikit aja ya sebelum ditutup ya. Kalau tadi kan kita udah jelasin ini punya faktor resiko ya pada orang-orang yang misalnya tadi ada orang tua atau orang muda lah ya, yang biasanya orang tua yang ada kelainan kelopak mata, bulu matanya masuk ke dalam, itu tolong lebih diperhatikan gitu supaya tidak tergesek-gesek bulu matanya ke permukaan bola mata. Kemudian kalau tadi ada 1 atau 2 bulu mata yang masuk juga ya kita aware gitu. Kalau memang masih bisa dicabut ke dokter mata, kami yang cabut bisa gitu, kita lepaskan si bulu mata yang tadi menancap ke dalam rongga mata ya. Kemudian kita juga perhatikan pada orang-orang dengan mata kering Mbak. Jadi kalau yang udah ada gangguan saluran air mata, jadi mata kering gitu, nah itu juga lebih gampang adanya erosi. Jadi tolong lebih aware gitu yang orang-orang yang punya resiko seperti ini. Kemudian kalau kena trauma juga sekecil apapun traumanya, misalnya lagi naik motor atau apa ada yang masuk kayaknya kelilipan kayak sayap binatang atau apa, kalau memang tidak hilang rasa mengganjalnya atau mata merah muncul, cepat aja langsung ke dokter, bisa ke dokter umum dulu atau ke dokter mata juga boleh ya. Kemudian yang pakai lensa kontak juga itu juga harus lebih hati-hati gitu. Kalau memang tidak ada indikasi menggunakan lensa kontak karena nggak minus ya, lensa kontak sebaiknya dihindari gitu. Dan untuk yang pengguna lensa kontak tetap tadi saya titip harus benar-benar tahu tata cara make lensa kontak, cara bersihin lensa kontak yang baik dan benar gitu. Jadi ada cara-caranya gitu. Jadi harus selalu cuci tangan sebelum dan sesudah pakai lensa kontak ya. Terus kita harus rajin bersihin lensa kontaknya sebelum dan sesudah dipakai. Terus cairan lensa kontaknya juga harus diganti karena sering banget datang ini kasus dengan lensa kontak Mbak Dini gitu. Juga hindari jangan sampai kebawa tidur lensa kontaknya karena suka ya dok kemarin kebawa tidur karena kecapean contohnya, itu hindari banget jangan kebawa tidur gitu ya. Kemudian kalau udah iritasi udah lensa kontaknya di stop, jangan ditawar menawar karena suka ada yang nawar gitu. Ganti kalau memang minus kayak saya contohnya ya udah pakai kacamata aja, lensa kontak stop pakai kacamata kalau memang minus gitu ya. Terus ingat jangan tetes sembarangan. Jadi kadang orang matanya merah terus sembarangan netesin obat beli sendiri Mbak Dini. Nah kita tadi nggak tahu apakah itu sesuai tadi dengan penyakit yang dia derita gitu.
Karena contohnya tadi, kalau karena jamur ditetes dengan anti radang, steroid, nanti malah timbulnya makin luas infeksinya. Itu contohnya. Iya. Baik dokter, sudah cukup penjelasannya. Terima kasih banyak ya dokter ya. Gitu. Sudah mau jadi ketiga Ya, kali. Nanti kok keempat kali jangan bosan ya dok. Halo dok. Iya, makasih banyak ya dokter Ya, ya. ditunggu. Tadi Ya, agak sama-sama. keputus. Ya, makasih dok. Iya. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Ani. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.